Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 3. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa dulu. Yuk angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami ilmu pengetahuan dan faham yang benar. Amin. Nah anak-anak, kemarin anak-anak sudah ibu beri latihan ya, yaitu tentang menuliskan atau menyebutkan tanda baca apa saja yang terdapat di dalam surah An-Nasr dari ayat 1, ayat kedua, dan ayat ketiga. Alhamdulillah jawaban anak-anak bagus-bagus sekali. Terima kasih ya. Nah, anak-anak, bagaimana cara membaca ayat-ayat Al-Quran atau surah-surah pendek dengan baik? Yaitu dengan memperhatikan huruf-huruf dan tanda bacanya. Makanya kita belajar itu dari Iqra atau alipan dulu, yaitu tentang mengenal huruf-huruf Al-Quran, huruf-huruf hijaiyah. Jika anak-anak sudah tahu, sudah mengenal huruf-huruf hijaiyah dan tanda bacanya, insya Allah anak-anak akan mudah dalam melafalkan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Nah anak-anak pasti sudah hafal ya surah An-Nasr ya, dari ayat 1 sampai ayat ketiga. Bu yakin anak-anak hafal surah An-Nasr walaupun cara pengucapannya belum terlalu sempurna. Tidak apa-apa, sambil dibuka-buka kembali video-video link yang ibu beri kemarin di grup. Boleh dibuka kembali bagaimana cara membaca surah An-Nasr. Atau boleh belajar sama ibunya, sama ayahnya, atau yang belajar sama ustazahnya bisa. Yang penting anak-anak ulang-ulang terus membaca surahnya sampai bacaannya fasih atau lancar ya. Nah, bagaimana caranya anak-anak agar mudah dalam menghafal surah-surah di dalam Al-Quran? Yaitu dengan menghafalkan ayat per ayat, tidak usah sekaligus. Dia diangsur-angsur membacanya. Diulang-ulang dari ayat 1, ulang terus ayat 1 sampai hafal, baru ayat kedua, terus ulang setiap hari, baru ayat ketiga. Nah, insyaallah anak-anak akan mudah menghafalnya. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke pelajaran D. Pesan surah An-Nasr. Nah, anak-anak perhatikan nih, ada di halaman 25 di modul. Anak-anak boleh lihat di file modulnya. Di halaman 25, pesan surah An-Nasr. Anak-anak baca ya dan dipahami. Surah An-Nasr adalah surat yang ke-110 di dalam Al-Quran. Surah An-Nasr terdiri atas 3 ayat. Nama An-Nasr diambil dari kata Nasr yang terdapat pada ayat pertama dalam surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nasr yang terdapat di ayat pertama surah An-Nasr. Artinya apa An-Nasr? Artinya adalah pertolongan. Nah, ini anak-anak pokok-pokok isi surah An-Nasr. Nih, atau pesan dari surah An-Nasr. Apa saja pesan-pesan dari surah An-Nasr atau pokok isi surah An-Nasr? Itu yang pertama adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang dan Islam akan mendapatkan kejayaan. Di mana terdapatnya ini? Di dalam surah An-Nasr. Itu anak-anak bisa lihat di terjemahannya atau arti dari surah An-Nasr itu dari ayat 1 sampai ayat ketiga. Kemudian yang kedua, isi pesannya ialah perintah Allah kepada orang beriman agar bertasbih memujinya dan minta ampun kepadanya dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Nah, di saat kita mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, misalkan kita mendapatkan hadiah, kita harus mengucapkan syukur, yaitu mengucapkan alhamdulillah. Kita diberi uang jajan dengan ibu kita, dengan ayah, kita ucapkan alhamdulillah, terima kasih bu.
Bukan hanya kita mendapatkan kesedihan saja kita minta ampun kepada Allah ya, tetapi pada saat terjadi hal yang menggembirakan kita juga harus meminta ampun, atau kita mengucapkan syukur. Nah, anak-anak, ini ibu akan memberikan anak-anak tugas atau latihannya di halaman 25 dan 26 ya. Nih, anak-anak perhatikan nih. Insya Allah aku bisa. Berilah tanda centang pada kolom yang tepat. Nih, anak-anak beri tanda centang ini. Nih, yang pertama, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, di saat kita mendapatkan kenikmatan, apakah kita mengucapkan alhamdulillah? Kalau misalkan anak selalu mengucapkan alhamdulillah, centanglah selalu. Kalau sering centang, kalau selalu ini pasti mengucapkan ya, selalu. Kalau sering ini bisa lupa sekali. Misalkan kalau kadang-kadang ini kadang-kadang mengucapkan, kadang-kadang tidak. Kalau tidak pernah nih, tidak mungkin ya anak-anak tidak pernah mengucapkan alhamdulillah. Dan kedua, aku minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila aku melakukan kesalahan. Nah, apakah anak-anak selalu minta ampun kepada Allah ketika melakukan kesalahan? Kemudian ketika aku minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, kita memohon itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita memohon atau meminta kepada pohon, di kuburan, itu haram musyrik namanya anak-anak ya. Karena sesuatu pemberian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan bukan saja uang atau bukan saja suatu hadiah benda, tetapi nikmat itu bisa kesehatan, umur yang panjang, itu adalah suatu kenikmatan. Kita masih di dunia, kita masih diberikan orang tua yang lengkap, ayah, ibu ada, itu adalah suatu kenikmatan yang luar biasa. Dan ini yang kedua, latihan yang kedua yaitu ayo berlatih satu. Ini anak-anak nih, nomor 1 tuliskan surah An-Nasr ayat pertama. Anak tulis surah An-Nasr ayat pertama ya. Kemudian yang kedua, salin kalimat berikut. Nih, ini saja disalin nih, nasrullahi dan wastaghfir. Dan ayo berlatih 2. Nih, ada 1 sampai ke 5. Dibaca dulu catatannya ya. Kemudian kerjakan latihannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.